Itu satu evolusi yang tak terhindarkan. Karena sebetulnya kalau kita bongkar sistem evolusi kita, pada mulanya kita merangkak, pada mulanya kita adalah sel tunggal, pada mulanya kita adalah DNA. Nah, DNA itu dia mesti cari kombinasi-kombinasi untuk menghadapi gejala baru peradaban tuh. Jadi artificial intelligence adalah evolusi, mungkin belum terakhir, dari makhluk yang namanya manusia. Nah, sebetulnya pelan-pelan kita mungkin dari tahun, coba kita bayangkan tahun, ibu-ibu suka yang namanya apa alat masa itu, yang pakai wave itu, microwave itu kan. Dianggap itu adalah semacam kecerdasan untuk memasak di dapur. Padahal barang itu, microwave, itu udah ada dari tahun 30. Dipakai pertama-tama oleh kapal-kapal selam Amerika. Karena nggak boleh ada api, nggak boleh ada asap tuh. Jadi itu temuan teknologi yang sebetulnya menerangkan pada kita bahwa evolusi antara tubuh biologi dan teknologi itu udah berlangsung lama tuh. Nah, sekarang baru ada percepatan. Jadi kita boleh sebut bahwa ekstensi dari tubuh manusia pasti dia memerlukan peralatan tambahan. Itu fungsi artificial intelligence. Jadi tubuh kita sekarang misalnya Anda punya handphone, sebetulnya sebagian dari hidupmu tergantung pada teknologi namanya handphone. Kalau handphone Anda tertinggal, Anda cemas. Si handphone juga cemas kalau Anda nggak pencet-pencet, karena udah algoritma di situ kan. Jadi sebetulnya kita terikat dengan teknologi, teknologi terikat dengan kita. Jadi artificial intelligence mengefisienkan hidup manusia sebetulnya. Walaupun itu ada problem dengan etik, itu soal lain nanti kita bicara. Ada bagian yang mungkin tidak bisa diterangkan oleh AI. Misalnya AI bisa nggak dia meneliti batinnya sendiri? Kan nggak bisa kan? Manusia bisa meneliti batinnya sendiri yang disebut self-reflection itu. Artificial intelligence belum punya kemampuan untuk self-reflection. Jadi bisa si artificial intelligence cemburuh pada kemampuan manusia untuk memelihara affection itu. Tentang hasrat bercinta atau keinginan untuk dibelai kan. Artificial intelligence belum nyampe di situ. Tetapi dia bisa berevolusi tiba di situ juga. Melalui yang terakhir misalnya Pak ChatGPT. Semua negara punya potensi itu. Kalau otak Indonesia itu juga dibuat cerdas. Dengan kata lain kalau pemerintah memenuhi tuntutan konstitusi bahwa cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kita ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Harusnya anggaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu lebih tinggi dari anggaran untuk bikin jalan tol misalnya tuh. Karena di masa depan orang nggak perlukan jalan tol, orang perlu jalan pikiran. Jadi investasi jalan pikiran itu lebih penting tuh. Nah sekarang kalau kita bandingkan misalnya supaya jalan pikiran kita bagus, mesti kesehatan kita juga bagus tuh. Sekarang datanya menunjukkan bahwa anggaran kesehatan kita itu cuma 170 triliun. Sementara anggaran untuk bayar hutang udah kira-kira 380 triliun. Itu artinya negara gagal karena dalam konsep PBB jumlah uang untuk membiayai kesehatan harus lebih tinggi dari jumlah uang untuk membiayai bunga utang tuh. Itu prinsip PBB. Jadi kalau kita pakai prinsip itu ada beban pada negara untuk bayar utang sehingga biaya untuk mencerdaskan bangsa itu berkurang. Karena kecerdasan itu terikat dengan kesehatan. Jadi kita mesti bayangkan bahwa memang Indonesia punya potensi, tetapi potensi itu kalau gagal dikelola, Indonesia justru menjadi negara gagal, failed state.